Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Citrasena, NIM 23011119140078 dari kelas Ilmu Pemuliaan Ternak B, kelompok 10 atau angkatan 2019. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu sifat yang dimiliki yang disebabkan keragaman genetik dan lingkungan. Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu sifat, maka semakin tinggi peningkatan sifat yang diperoleh pada saat seleksi. Pendugaan heritabilitas yaitu dengan tujuan untuk memperbaiki mutu genetik yang dihasilkan selanjutnya dari bobot lahir dan bobot dewasa sapi setelah dilakukan perhitungan heritabilitas. Bobot lahir merupakan bobot hasil penimbangan di saat pada dilahirkan, sedangkan bobot dewasa merupakan bobot sapi saat menginjak usia dewasa, baik dewasa kelamin maupun dewasa tubuh. Untuk korelasi genetik merupakan hubungan antara suatu sifat satu dengan sifat yang lainnya yang disebabkan adanya gen yang memengaruhi lebih dari satu sifat atau pleiotrofi. Proses pemuliaan ternak sapi potong memerlukan korelasi genetik untuk mengetahui apakah ada hubungan korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot dewasa yang nantinya untuk seleksi sapi potong. Untuk repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur ternak dari produksi pertama dan produksi selanjutnya. Repeatabilitas disebabkan oleh keragaman genetik dan keragaman lingkungan yang bersifat permanen. Proses pemuliaan sapi potong diperlukan untuk menaksir kemampuan suatu ternak dalam produksi semasa hidup. Untuk tujuan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu untuk mengetahui tentang parameter genetik yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, dan dapat mengetahui cara perhitungan parameter pemuliaan ternak serta untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi parameter genetik. Sedangkan manfaat dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam ilmu pemuliaan, dan mengetahui cara perhitungan parameter genetik, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi, serta dapat mengetahui kegunaan dari parameter genetik. Baik, untuk contoh soal praktikum ilmu pemulihan ternak, di sini diketahui data dari suatu farm sapi Bali yang dilihat dari recording memiliki bobot lahir pedet rata-rata 22 kg dan bobot dewasa rata-rata 324 kg. Sedangkan sapi pejantan dilihat dari recording memiliki Bali di farm tersebut. 5 ekor sapi betina dikawinkan masing-masing dengan 4 sapi jantan dalam kurun waktu 12 tahun menghasilkan keturunan dengan data bobot seperti tabel. Dapat dilihat pada tabel data produksi sapi Bali pada 12 tahun lamanya.
Baik, selanjutnya kita ke perhitungan data. Pendugaan nilai heritabilitas sapi potong untuk rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1 diperoleh data sebagai berikut. Selanjutnya kita yang pertama melakukan pada rumus faktor korelasi atau FK dengan rumus Y kuadrat per N. Selanjutnya jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I Y kuadrat per N1 kurangi FK. Jumlah dalam pejantan atau JKW. Selanjutnya derajat bebas antar pejantan atau DB oleh rumus S-1. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam jantan atau DBW oleh rumus N-S. Selanjutnya kuadrat atau KTS dengan rumus JKS per DBS. Selanjutnya kuadran tengah antar anak dalam jantan atau KTW oleh rumus JKW per DBW. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar anak dalam jantan atau KTHW oleh rumus KTW kuadrat tengah antar anak dalam jantan. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS oleh rumus KTS min KTW per K. Untuk heritabilitas bobot lahir atau H kuadrat peroleh rumus seperti berikut dengan hasil 0,588. Selanjutnya untuk daftar sidik ragam faktor korelasi derajat bebas 1 jumlah kuadran 845,5 dan kuadrat tengah harapan tidak ada. Untuk anak antar pejantan derajat bebasnya 3 jumlah kuadrat 9,1475. Untuk kuadrat tengah atau KT3, sedangkan untuk kuadrat tengah harapan 0,282. Untuk anak dalam pejantan peroleh derajat bebas 16 jumlah kuadran 26,19. Untuk kuadran tengah atau KT 1,636. Sedangkan kuadran tengah harapan 1,636. Selanjutnya kita ke pendugaan nilai heritabilitas bobot dewasa. Peroleh data berikut. Dan selanjutnya kita menghitung rumus faktor korelasi dengan dan selanjutnya jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I kuadrat per N1 min FK. Selanjutnya untuk jumlah kuadrat antar anak dalam jantan atau JKW rumus sigma K Y kuadrat per NI. Untuk derajat bebas antar pejantan atau DBS oleh rumus S-1. Sedangkan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW rumus N-S. Untuk kuadrat tengah antar pejantan atau KTS rumus JKS per DBS. Untuk kuadrat tengah antar anak dalam jantan atau KTW peroleh rumus JKW per DBW. Sedangkan kuadrat harapan antar anak dalam jantan atau KTHW peroleh rumus KTW dan hasil sama dengan kuadrat tengah antar anak dalam jantan. Untuk kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS diperoleh rumus KTS min KTW per K. Sedangkan heritabilitas bobot dewasa atau H kuadrat diperoleh rumus seperti berikut dengan hasil 1,824. Selanjutnya untuk daftar sidik ragam pada faktor korelasi derajat bebas 1 jumlah kuadran 2073036,05, sedangkan untuk kuadrat tengah dan kuadrat tengah harapan tidak ada. Untuk antar pejantan derajat
derajat bebas jumlah kuadran 378,15, untuk kuadran tengah 126,05, sedangkan kuadran tengah harapan 20,356. Selanjutnya untuk antar anak dalam jantan derajat bebas 16, jumlah kuadran 388,44, kuadran tengah 24,27, kuadran tengah harapan 24,27. Selanjutnya nilai koreksi genetik bobot layar dan berdewasa diperoleh data sebagai berikut. Untuk bentukan faktor korelasi diperoleh rumus X kali Y per N. Untuk jumlah hasil kali antar jantan atau JHKS diperoleh rumus sigma I X kali NI min FK. Nah, untuk jumlah hasil kali antar anak dalam jantan atau JHKW diperoleh rumus sigma I sigma K X IK Y IK min sigma I X kali Y per NI. Untuk derajat bebas antar pejantan atau DB1, sedangkan derajat bebas antar anak dalam pejantan N-S. Untuk hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS diperoleh rumus JHKS per DBS. Untuk hasil kali rata-rata antar atau HKRW diperoleh rumus JKW per DBW. Selanjutnya hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam jantan atau HKRW diperoleh rumus KRW dengan hasil sama dengan hasil kali rata-rata antar anak dalam jantan. Selanjutnya hasil kali rata-rata harapan antar pejantan dengan rumus COS dengan rumus HKRS min HKRW per K. Untuk korelasi genetik diperoleh rumus sebagai berikut dengan hasil 1,24. Sedangkan pada daftar sisi ragam pada faktor korelasi derajat bebasnya 1, jumlah hasil kali 13216,47, namun pada hasil kali rata-rata dan hasil kali rata harapan antar pejantan derajat bebas 3, jumlah hasil kali 53,43, dengan hasil kali rata-rata 17,81 dan hasil kali rata-rata harapan 2,8. Selanjutnya untuk antar anak dalam jantan derajat bebas 16, jumlah hasil kali 45,08 dan hasil kali rata-rata 2,82 dan hasil kali rata-rata harapan 2,81. Selanjutnya nilai peroleh data seperti berikut. Untuk hitung sigma Y per N per akar sigma X kuadrat min kurung kurawal sigma X kuadrat per N kurawal sigma Y kuadrat per N diperoleh hasil 0,5. Selanjutnya pada pendugaan nilai heritabilitas dalam kelas data untuk faktor korelasi dengan rumus Y kuadrat per M dan jumlah kuadrat antar individu atau jika B dengan rumus sigma I Y min FK. Jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau jika W oleh rumus sigma I sigma J Y kuadrat J min sigma I Y kuadrat per MI. Selanjutnya pada derajat bebas antar individu atau DBB diperoleh rumus N-1. Pada derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus N kali MI-1. Untuk kuadrat tengah antar individu atau KTB diperoleh rumus JKB per DBB. Pengukuran dalam individu atau KTW diperoleh rumus JKW per DBW. Untuk kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTW
menghasilkan nilai yang sama pada pengukuran dalam individu. Untuk tengah harapan antar individu diperoleh rumus KTB min KTW per K. Untuk repeatabilitas diperoleh rumus berikut dan hasil 0,296. Selanjutnya pada daftar sidik ragam untuk faktor korelasi derajat bebas nilai 1 jumlah kuadrat 3765863 min 67 pada kuadran tengah dan kuadran tepat tidak ada antar individu derajat bebas jumlah kuadran 850,76 kuadran tengah 77,3 14,39. Untuk pembahasan heritabilitas, nilai heritabilitas bobot lahir diperoleh 0,588 atau 58,8%, yang berarti kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot lahir pada keturunan selanjutnya, yaitu 58,8%. Untuk nilai heritabilitas bobot dewasa 1 diperoleh 1,824 atau 182,4%, yang berarti kemampuan ternak untuk menurunkan sifat bobot dewasa pada keturunan selanjutnya, yaitu 38%. Untuk rentan nilai heritabilitas yaitu 0,1 dalam klasifikasi 0 sampai 0,1 rendah, 0,1 sampai 0,3 sedang, dan lebih dari 0,3 tinggi. Heritabilitas bobot lahir termasuk di klasifikasi rendah dan heritabilitas bobot dewasa termasuk di klasifikasi tinggi. Nilai heritabilitas berat sapi yang tinggi diakibatkan pengaruh dari genetik aditif, sedangkan nilai heritabilitas bobot lahir rendah karena dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Untuk nilai korelasi genetik diperoleh perhitungan antar bobot lahir dan bobot dewasa yaitu 1,24, berarti memiliki hubungan antar bobot lahir dan bobot dewasa karena bobot lahir sapi dipengaruhi oleh bobot lahir dan berkorelasi positif. Rentan korelasi genetik yaitu +1 sampai -1. Nilai korelasi genetik yang mendekati 1 berarti menunjukkan bahwa nilai korelasi memiliki hubungan antar sifat satu dengan sifat lainnya. Sedangkan nilai korelasi mendekati -1 berarti menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antar kedua sifat. Faktor internal yang dapat mempengaruhi nilai korelasi genetik adalah fenotip dan faktor lingkungan. Selanjutnya, repeatabilitas. Repeatabilitas antar kelas diperoleh 0,5 dan repeatabilitas dalam kelas diperoleh 0,296. Nilai yang mendekati 1 berarti menunjukkan bahwa sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode selanjutnya. Sedangkan nilai repeatabilitas yang mendekati 0 berarti menunjukkan sifat highly repeatable. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai repeatabilitas adalah faktor genetik dan perbedaan jumlah sampel yang diamati serta model perhitungan. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan praktikum didapat hasil nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot dewasa yang tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kemampuan ternak untuk dapat menurunkan sifat pada keturunannya tergolong tinggi. Tinggi rendahnya nilai heritabilitas dapat dipengaruhi oleh perbedaan genetik. Korelasi genetik dari perhitungan praktikum didapat hasil yang lebih dari rentan nilai standar korelasi genetik. Oleh karena itu, maka dianggap tidak sesuai dengan rentan yang disebutkan. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik yaitu gen pleiotropi dan gen berangkai. Nilai heritabilitas didapat hasil yang rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya keragaman genetik dan lingkungan temporer. Sekian dari saya.
Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.